Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Selasa ya, bener. 23 Juli 2023, 2024 sorry. IHSG tuh hari ini turun ya. Turun ke 7.313. Ya, normal ya. Ya, oke, gua pilek lagi gua. Oke, gua hari ini pengen bahas pembantaian saham ISEA lagi ya, dibantai dan sama PTMP ya. Tapi kebetulan PTMP hari ini arah, tapi kemarin kebantai gitu ya. Yang para ISEA dibantai terus-menerus oleh bandarnya. Ya, siapa bandarnya nggak tahu. Ya, nah ya sekalian gua mau bahas topik hari ini adalah harga waras tuh apaan sih? Nah, ini yang mau gue bahas ya. Apa sih itu harga waras ya? Kalau kalau lu sekarang kekunci di ISEA, ya, kekunci di ISEA ya, itulah menurut gua itu adalah akibat bahwa lo membeli sebuah saham tidak di harga waras ya. Lo membeli hanya cuma siap naik, membeli sebuah kegilaan gitu John ya. Lo membeli sebuah barang yang dimanipulasi harganya, lo beli di harga pucuk dan setelah itu lo dibantai berjilid-jilid. Ya, kenapa kenapa bisa terjadi pembantaian berjilid-jilid gini ya? Karena pertama jelas ada manipulator ya, of course, pasti lah. Ya, yang nggak tahu boleh bilang pasti nggak 99% lah ya. Udah jelas ada hantunya. Gitu. Ya. Kedua, sumpama ada hantunya pun, lu pasti beli di atas harga yang gue sebut harga waras atau harga fundamental atau harga apa terserah lo mau nyebutnya. Ya, sehingga tidak ada pertahanan sama sekali ya. Harga waras itu apaan sih? Harga waras adalah sebuah harga di mana seseorang akan membeli barang itu secara natural. Natural, alami, dan waras gitu lah ya. Tanpa perlu dipom dia akan datang sendiri. Ya. Ini yang kita namakan harga waras. Semua barang ada harga waras, John. Nggak mungkin nggak ada. Sebagus apapun ada harga waras. Jadi sebelum lu beli saham, cari dulu harga warasnya. PlayStation 5, mungkin lah harga waras di pasaran berapa? 10 juta mungkin ya. 10 juta. Kalau lo beli PS5 20 juta, lu gila. Gitu. Paham ya, John? PS5 barangnya bagus gak bagus. Tapi tetap ada harga waras. Cuman orang gila yang beli 20 juta. Ya. Ketika lo membeli di harga tidak di harga waras ya, John ya. Lu tanggung sendiri konsekuensinya seperti hari ini. Ya. Termasuk PTMP kemarinnya. Ini juga, nah saham-saham kayak gini, John ya. Oke lah, PTMP hari ini naik, oke. Gitu ya. Tapi kita tahu kan namanya naik begini mungkin dia tuker-tukeran barang aja, ya. Nggak nggak bisa dipredik lah kayak begini tuh gerakan-gerakannya tuh nggak bisa diprediksi. Atau mungkin karena ini kan masuk UMA ya hari ini ya katanya. Jadi mungkin supaya mencegah untuk tidak masuk FCA atau bagaimana ya dinaikkan atau disuspend ya. Ini dinaikkan dulu gitu kan. Ya bisa jadi ke depan besok apakah merah atau hijau gua nggak tahu ya. Tetap barang gini ya tetap tidak. Kayak BTMP ini kan harga warasnya kan kalau menurut hitungan gua ya 40-an ya. Atau bahkan kalau dari dividennya cuma 1,3 ya sebenarnya cuma 13 sampai 26. Ya. Harga waras tuh logikanya kayak gini John ya. Kalau lu beli bakso pinggiran gitu ya, warung-warung biasa yang kualitasnya babang-abang ya. Kalau kalau rata-rata orang pada jual 15.000 itu adalah harga waras John. Sendirinya orang akan datang.
makan di situ karena menilai worth it, namanya 15.000 ya kualitas abang-abang ya begitulah. Tapi kalau ada orang dengan kualitasnya ya kayak begitu ya kualitasnya sama, dia jual 50.000 atau 100.000, itu nggak bakal datang orang secara natural, John. Nggak bakal. Abis sudah cobain sekali, ih gue nggak mau datang lagi nih, kemahalan nih, overprice nih. Dia besok nggak datang lagi karena tahu barang lu kemahalan. Dia tidak akan datang. Jadi secara natural dia akan pergi meninggalkan, nggak bakal beli di sana. Demikian juga saham ketika lu beli ya kemahalan nggak jelas ya, nggak ada orang yang bakal mau datang ya. Secara natural loh ya, bukan secara FOMO ya. Kemarin naik kan diangkat, dipancing sama bandara ini secara FOMO untuk memancing retail. Retail masuk secara FOMO sama bandara dijebret, jebret, jebret, jebret. Nah, lo yang nyangkut di bawah, kalau bandara yang nggak mau goreng, lo harus tunggu orang secara natural datang mau ngangkat. Menurut lo waras nggak? Gitu aja gue nanya balik. Ada nggak orang bawa 1 M, bawa duit pensiunannya dia, masuk pasar modal yang dia cari PT ini, ISEA? Make sense gak di harga 200? Kagak. Kalau dia bawa 1 M yang dia cari apa? BRI, BCA, ya nggak? Apa? BMRI, apalagi PTBA mungkin ya. Yang dia cari saham-saham yang jelas. Nggak mungkin orang itu cari beginian. Ya. Kenapa mereka akan cari ini secara natural gitu ya? Atau mungkin apalagi yang mungkin bagus, lagi ramai mungkin game gitu ya. Atau apalagi Hadro ya, Hadro juga naik gitu kan. Karena mereka lagi ada di harga warasnya. Ya, ya cara menentukan harga waras itu kalau dari Benjamin Graham gampang banget ya John ya. EPS kali 10 aja. Gampang banget. Ini ilmu gampang John. Lo nggak perlu jadi profesor matematika untuk pelajarin ilmu beginian, nggak perlu John ya. EPS kali 10. Ya. Contoh, PTMP EPS-nya 4. Ya. Lo kali 10 aja, maka lo udah dapet harga warasnya PTMP adalah RP 40. Di atas ini mahal. Ya, ini harga waras, John. Ya. Atau kalau lo mau ngitung kali dividen, dari dividen rumusnya kali 10 dan kali 20 ya. Nah, dividennya PTMP kan RP 1,3 tuh. Maka lo kali 10 aja lo dapat harga 13 dan kali 20. Nah, maka lo dapat harga 26. Nah, 13 sampai 26 inilah yang kita maksud, atau kalau lo mau tambahin ini ya 13 sampai 40 inilah. Ya. Ini adalah range harga di mana seseorang akan secara waras dan natural menghajar membeli saham ini. Ini kewarasannya ada di sini. Di luar ini mahal. Di atas 40 itu mahal. Bahkan menurut gue di atas 26 udah mahal. Lo akan memperkecil kemungkinan orang membeli saham ini secara natural gitu. Ya. Nah, ini nggak perlu jadi profesor matematika John untuk memahami ilmu gampang begini. Dengan lo melakukan screening gini ya, lo udah bisa mencegah diri lo terjebak di saham beginian. Wah, tapi John, lihat John pernah naik nih sampai 300. Ya makanya berarti kalau dia naik 300, ada ketidakwarasan di sana, John. Ada ketidakwarasan. Justru kan ada ketidakwarasan, lu jangan malah masuk ikut-ikutan jadi nggak waras gitu loh. Kalau lu nggak waras masuk di pucuk dan sekarang lu kebantai, ya udah memang begitulah nasibnya. Ya, karena lu mau tidak pernah mau menyadar bahwa sebuah barang pasti punya harga waras. Lu nggak mau percaya ya silakan. Kan ada orang nggak mau percaya kan. Oh saham itu gue yang penting owning sahamnya nggak ada tuh harga-harga begituan. Pokoknya yang penting naik ya. Pokoknya yang penting semua tergantung bandar gini gini gini. Ya udah. Kalau sekarang lo nyangkut ya itu akibat lu tidak mau mempelajari apa itu kewarasan. Ya justru justru inilah ilmu kan diperlukan ya Jonya. Kayak Warren Buffett bilang jika segala sesuatu itu udah terlalu nggak bisa diprediksi ya. Itu unpredictable, forget it. Lupain aja. PTMP mau naik ke sini ya lu lupain aja. Harga waras itu contoh misalnya BBRI kan dia dividennya 331 kan. Berarti kita dapat harga warasnya RP kali 10 3.310.
sampai Rp 6.620. Nah, ini adalah range harga warasnya BBRI, di mana kalau BBRI ada di rank segini, akan ada selalu orang yang datang beli secara natural, secara alami. Ya, misalnya, oh tiba-tiba si A nih, dia punya duit pensiun total yang udah dia kumpul-kumpulin, oh mungkin hasil jual tanah gitu kan, dia dapat 2 M gitu. Ya. Dia secara natural, orang kalau udah duit miliaran gitu John ya, dia carinya tuh yang aman John. Dia nggak bakalan datang-datang bawa 2 M masuk di ISEA gitu. Paham ya John? Karena harganya udah ngawur. Dia pasti cari yang aman dan dividennya jelas. Akhirnya udah banyak tuh. Dia pasti udah screening-screening apa BBRI atau mungkin BBNI atau mungkin BMRI atau mungkin apa Adro gitu ya. Udah screening-screening. Nah, akhirnya mungkin dia putuskan masuk di BBRI. Ya, di sekarang 4.800 ya. Udah 4.800 dengan dividen 330 ya. Kenapa gue bilang pada akhirnya dia akan masuk? Kalau 331 dia masuk di 4.800 maka dia dapat yield 6,8% John. Gede ya. Kenapa? Karena kalau lo buka kontrakan atau kos-kosan ya paling gede 6%. Kalau di daerah yang supply-nya banyak kontrakan. Ya mungkin special case kalau lo lagi di Morowali ya bikinnya. Oke, nanti gue bahas Morowali ini kan special case. Kan nggak semua orang tinggal di Morowali. Ya, mungkin katanya orang ada yang bangun di kos-kosan Morowali bisa 13%. Tapi ingat, itu cuman lagi apa euforia sesaat karena lagi ada pabrik tambang nikel di sana. Nanti kalau supply udah banyak, pasti harga kos-kosan mulai turun. Ya, tapi ya oke, ini kesampingkan dulu. Rata-rata nih John ya di Pulau Jawa ini, gua nggak tahu sih di daerah pulau lain gimana ya Sumatera atau yang, tapi yang gua tahu di Pulau Jawa paling tinggi lu bisa naik tuh 6% untuk kontrak. Iya 6 bisa 6 6 bisa 6 ya. Paling tinggi lah. Tapi kebanyakan kasus banyak orang return juga cuma 3%. Banyak kasus bikin kos-kosan kontrakan gitu ya. Sehingga ketika lu melihat ada saham yang returnnya di atas ya, lu bikin kontrakan atau lu bikin kos-kosan maka dan tidak seribet lu ngurus kontrakan dan kos-kosan, maka orang tadi yang bawa 2 miliar itu dengan senang hati menghajar secara natural tanpa perlu dipom, dia rela hati menghajar 2 miliar BRI di harga 4.800. Kenapa? Kalau gua hajar BRI 4.400 2 miliar ya John ya, maka per tahun eh, gua dapat return itu sebesar, sorry, 100. Gua dapat return itu sebesar 136 juta John setahun. Ya, bagi 12 ya. Ya 11 juta per bulan udah ongkang-ongkang kaki dia mau tinggal di Jakarta juga udah lumayan ya. Ingat John, orang duitnya makin gede ya kayak 1-2 M gitu ya. Dia nggak bakalan cari yang berisiko begini John. Udah gitu ini nggak di harga warasnya nggak bagi dividen nggak bakalan. Jadi secara natural orang-orang kaya ini John ya yang punya banyak duit ini ya, dia pasti secara natural akan datang ke saham-saham yang fundamentalnya jelas dan masih di harga warasnya, ya, misalnya BBRI, ya, BMRI, atau mungkin PTBA, atau mungkin Adro, atau mungkin apa, macam-macam lah, ya, macam-macam ya, mungkin BBCA gitu ya. Ya, jadi ini yang dinamakan harga waras. Harga waras adalah pembeli datang dengan sukarela, dengan alami dan natural tanpa perlu dipom. Ya karena bagi dia udah oke gini, gue dapat 11 juta per bulan udah oke. Jadi nggak bakal datang di tempat-tempat kayak begini, John. Nah, ini yang kita sebut namanya harga waras. Ya. Nah, kalau lu sering mainnya di tempat-tempat yang tidak waras, inilah akibat ketidakwarasan. Udah gitu aja. Ya. Di BRI itu misalnya banyak, ya misalnya contoh kayak kemarin
Pak Hermanto Tanoko kan dia hajar 18 miliar. Kenapa dia mau berani hajar 18 miliar ya? Karena returnnya ada. Dan masih di harga juga terus harga waras gitu kan. Dia berani hajar 18 miliar di saham-saham bank gede. Demikian juga para direksi-direksinya itu, direksi-direksinya yang gajinya dapat bonus mungkin miliaran, juga nggak segan-segan untuk hajar miliaran rupiah. Nah, akibat banyaknya orang yang secara sukarela datang, selama masih di harga waras ya, secara sukarela datang beli, secara natural datang, maka terjadilah keseimbangan harga di saham BBRI ya, keseimbangan gitulah. Ya, keseimbangan harga kenapa? Karena selalu ada permintaan ya, terjadi keseimbangan harga ya. Meskipun sempat roboh, tapi kan di sini dia seimbang gitu. Jadi tidak langsung BBRI bisa dibantai 25% satu hari, besoknya 25% lagi ARB, besoknya 25. Gak bisa begitu dia. Ya, terjadi keseimbangan ya, ya, keseimbangan begini nah, ini hukum pasar normal John, tidak ada hubungannya sama bandar, agak ada. Ini hukum pasar normal aja yang terjadi di BRI begini mah pasar normal aja. Ya betul robo juga karena kemarin banyak yang jual ya nggak masalah. Tapi mentok-mentoknya juga paling 4.100 kemarin kan robonya kan. Setelah itu mulai naik lagi. Ya. Nah itu John. Jadi yang kita sebut dengan harga waras dan ICA ini ya yang terjadi ya ketidakwarasan. Nah, ketidakwarasan yang terjadinya begini. Besok turun lagi ya nggak tahu. Jadi kocak John. Jadi gini loh. Kemarin gue masih ingat buat ICA ini yang hajar banyak retail. Karena dia berharap di ARB bandar bakal naikin lagi kan. Kalau barang udah banyak di retail, John, menurut lu waras, lu kan berarti kan besoknya kan retail-retail itu pada berharap jualan dong. Betul nggak? Kalau barang udah banyak di retail, gua tanya, buat apa bandar makan barang lo? Nanya dulu. Dia kan nggak mungkin sedekah sama lo. Ya dia diemin. Kalau nggak dia besok ngebantai lagi. Ya seperti terjadi hari ini. Nah, kayak gitu, John. Jadi lu bisa nggak cuan cuan lu bisa nggak cuan nempel bandar kecil? Kemungkinan lu kalau masih percaya bahwa lu harus butuh bandar untuk cuan, kemungkinan kebantainya lu jauh lebih gede. Yang benar adalah bandar yang butuh retail. Jangan dibalik, John. Kalau lu dibalik, ya begitu jajan gue untuk ISEA ya dan PTMP hari ini ya. Meskipun PTMP hari ini naik ya, John ya. PTMP hari ini naik. Udah itu barang yang nggak bisa diprediksi lah, John. Kalau menurut gue cari yang pasti-pasti aja. Investasi itu bukan gambling, bukan spekulasi kalau menurut gue. Ya. Kalau lu masih terus gaya investasi lu ada sebenarnya lu bukan investasi tapi lu gambling, kemungkinan lu boncos bakal lebih gede. Kalau menurut gua. Nah, oke John, mungkin gua next akan bahas laporan-laporan Q2 ya yang udah mulai-mulai rame. Ya, lihat aja kinerja Q2 rata-rata gimana. Ya, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data gak bisa bohong.